Shalom. Puji Tuhan karena firman ini dipercayakan khususnya buat saya secara pribadi. Pada waktu bulan Oktober saya mulai bertanya. Oktober 2024. Tuhan Yesus 2025. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau taruh di hati saya. Tentang firman Allah yang dihidupkan. Bahkan saya bergumul di bulan November. Saya bergumul di bulan Desember. Untuk kasih spesial ayat dan rahasianya. Supaya saya mengerti. Akan kuasa, akan pernyataan Tuhan. Dan saya diingatkan. Baik melalui mentor saya. Bahkan dia sempat sebut. Ketika dia katakan Valley of Barakah. Firman ini firman yang pada waktu berapa tahun-tahun yang lalu menjadi kekuatan buat saya. Bahkan menjadi penobat, pedoman hidup saya. Dan ketika dia bilang coba kamu lihat dua perbandingan di dalam Alkitab kamu Indonesia dan di dalam kitab Inggris. Dan saya bandingkan. Saya melihat bahwa di dalam kitab Inggris itu tidak ditulis Valley of Blessing, tapi of Barakah. Atau seberang katakan barokah, barakah. Saya ingin tahu seperti apa itu barakah. Saya ingin lebih dalam lagi. Bahkan ketika saya dapat firman ini, hati saya bersuka cita. Wow, Valley of Barakah. Bukan hanya sekedar blessing. Bukan hanya sebagai lembah pujian. Tapi lebih lagi barakah. Saudara, bulan Desember saya pengusaha sampai hari ini dapat kabar. Kabar yang pertama, proyek saya benar-benar dibatalkan. Bukan kecil, besar. Dan itu dampaknya dengan hitungan manusia, dengan hitungan dagang. Semeraut. Bahasa kasarnya. Belum selesai yang satu ini Bapak Ibu. Di akhir Desember banyak terjadi perubahan. Yang akibatnya tagihan pekerjaan saya. Yang harusnya saya terima di akhir tahun. Yang harusnya 100%. Itu hanya diterima 10%. 90% saya masih belum tahu. Tetapi firman Tuhan kasih saya, taruh di hati saya bahwa 2025 adalah Valley of Barakah. Lebih dari pujian. Lebih daripada blessing. Barakah yang dari Allah. Hanya Allah yang bisa kasih berkat itu. Tapi yang saya alami real, ini yang saya alami. Kenyataan. Saudara kasih sama Tuhan Yesus, saya bersyukur. Firman ini sudah dipersiapkan. Tadi pagi jam 7 saya khotbah Bapak Ibu. Untuk masuk ke jam 4 sore ini. Ada 2 yang saya terima jam 7 pagi. Bagaimana kebiasaan positif kita dengan Allah yang membuat kita sukses untuk masuk 2025. Kebiasaan positif itu saya belajar dari Daniel. Yaitu kebiasaan berdoa. Itu kunci daripada sukses orang Kristen. Terus yang kedua jam 9 Tuhan taruh lagi buat saya. Apapun situasi yang kamu alami, jelek kah, rugi kah, hancur kah. Seperti pujian tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Gak mau tahu alasannya, pokoknya sebagai orang yang sudah dipilih. Yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Yang sudah dipanggil Tuhan dari ujung bumi. Gak ada alasan masalah apapun. Dia harus tetap berbuat baik. Saudara, kalau diberkati berbuat baik enak. Sama orang yang baik sama kita gak sulit. Tapi kalau orang yang jahat, yang nyakiti, yang fitnah, yang membuat situasi kita hancur. Yang membuat kita pun menghadapi masalah yang tadinya kita gak pernah sangka. Terus kita harus berkati dia. Kita harus baik dengan dia. Kita harus bicara positif tentang dia. Kita gak boleh jelek-jelekin dia. Itu gak mudah. Kecuali orang
yang biasa hidup benar di mata Tuhan. Harus orang yang tulus, yang ngerti akan firman Tuhan. Yang benar-benar setia dengan firman Allah. Dia akan bisa lakukan itu. Dan sore hari ini gongnya, orang-orang seperti itu tidak pernah sia-sia. Ada air mata, ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Dia bisa lewati tetap berbuat baik. Dia bisa lewati dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Memprioritaskan Allah. Maka orang-orang itulah yang akhirnya akan melihat Allah berjalan berperang yang menjadikan Bapak Ibu masuk dalam Valley of Barakah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya aja merinding. Mau khotbah ini merinding. Karena memang di 2025 semua kita tahu kejadian apa. Semua kita tahu tidak mudah, bahkan pesan-pesan berita-berita. Baik orang yang kenal Tuhan, baik orang yang gak kenal Tuhan. Realnya dunia. Baik secara ekonomi, baik secara hukum, baik secara keamanan. Tidak mudah. Dan kita hidup saat ini. Di situasi saat ini. Akhir zaman. Kita gak mau munafik. Di gereja 1 jam, 2 jam kita aman. Di luar sana badai tantangan. Bahkan yang kita gak pernah nyangka. Baru nyembah Yesus, baru muji Tuhan. Plek, pintu kebuka. Ada air mata. Ada penghinaan. Ada fitnah. Ada kegagalan. Yang bukan menjadi doa kita. Tapi kita hidup di akhir zaman. Nah hari ini supaya kita tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita tetap pegang janji Allah. 2025 buat saya adalah Valley of Barakah. 2025 ini bukan basa-basi Bapak Ibu. Hidup adalah pilihan. Kalau kita mau masuk melihat barakah yang Allah sudah siapkan. Valley yang Tuhan mau membawa dan saya. Ayo sama-sama belajar firman Allah. Di dalam 2 Tawarik 20. Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Kita lihat keadaan di 2 Tawarik 20. Bagaimana Yosafat, seorang anak muda yang baru dipilih jadi raja. Belum siap, secara manusia mentalnya pun belum bisa menghadapi musuh yang dimana bukan 1, bukan 2, tapi 3 musuh yang bergabung menjadi 1 untuk menghancurkan Yosafat. Nah kalau Bapak Ibu jadi Yosafat, apakah siap ketika dengar gosip, dengar berita, dengar tekanan? Tetapi kita lihat Yosafat akhirnya masuk ke barakahnya Allah. Apa yang Yosafat miliki, apa yang Yosafat lakukan sampai dia bisa melihat kemenangan. Sampai dia bisa masuk ke janji Allah. Sampai dia bisa menjadikan bukti bahwa Yesus yang disembah, Tuhan yang disembah. Itu adalah Tuhan yang nyata. Amin. Tuhan yang bukan cuma teori tapi nyata. Firman ini hidup. Ayo kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 26. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama 2 Tawarik 20 ayat 26. 1, 2, 3. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara, kalau buka Alkitab Inggrisnya, ini namanya Valley of Barakah. Bahasa Inggrisnya Valley of Barakah. Disebut Valley of Barakah. Bukan lembah pujian. Pujian itu milik siapa? Miliknya Allah. Jadi Valley ini miliknya Allah. Kepunyanya Tuhan. Yang bikin pujian itu siapa? Allah. Kalau bukan Allah gak mungkin. Allah yang buat sesuatu. Sampai ada pujian. Ada syukur. Ada anugerah, ada favor of God. Itu sebabnya tempat ini disebut lembah pujian sampai sekarang. Kepunyaan 100% punya Allah. Nah ini, saudara saya akan masuk di tahun 2025. Amin, amin. Yang percaya boleh angkat tangan saudara. Bukannya belagu, tapi inilah iman kita.
Nah, bagaimana caranya untuk sampai ke sana? Yang pertama Bapak Ibu, Yosafat lakukan ini. Ayat 1. Ketika ia takut, saudara dia. Ia takut, ayat 1-nya. Coba buka ayat firman Tuhan ayat 3 yuk. 2 Tawarik 20 ayat 3-nya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat terus supaya berpuasa. Nah, kita lihat di sini. Pertama, Yosafat juga manusia biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Ada rasa nyeri, ada rasa takut, ada rasa khawatir, manusia. Tetapi lihat, di tengah ketakutannya dia ambil keputusan yang benar. Cari Tuhan yuk. Cari Tuhan, mau cari siapa lagi? Pejabat. Belum tentu dia bisa bantu kita. Iya, kalau sampai besok masih jadi pejabat. Kalau diganti. Orang kaya. Saudara lihat apa yang di LA. Orang kaya habis. Dalam sekejap bisa hilang. Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Yosafat memberikan kepastian. Memberikan bukti bahwa yang dia cari adalah Tuhan. Dan keputusan mencari Tuhan itu enggak sendirian. Dia tahu power of unity. Saya selalu bilang. Saya bersyukur dengan suami. Power of unity. Saya bilang sama suami. Kalau kita berantem, kita bertengkar, kita satu kanan, satu kiri. Ini powernya enggak full. Tarik-tarikan. Dan tepuk tangan itu yang namanya setan tepuk tangan. Dia bahkan bernyukurin kita. Jangan satu loh, jangan satu. Kalau satu nih suami istri selesai. Guru saya bilang kamu bersyukur udah gak cuma satu engine, 2 engine kamu punya. Tapi ini harus unity. Kalau engine yang satu bergerak ke kanan, yang satu ke kiri, tabrakan Bapak Ibu. Maka itu harus unity. Dan Yosafat lakukan itu. Power of unity. Bahkan karena power of unity, karena kesatuan itu. Mereka berani, punya keberanian. Dulu kita menang dari penjajah karena kita bersatu. Walaupun kita gak punya alat perang secanggih sekarang. Tapi kita cuma bambu runcing. Tapi bisa menang, kenapa? Karena bersatu. Nah saudara bisa bayangin. Karena bersatu ada keberanian melangkah iman. Nah keberanian itu dibuktikan dengan ayat 6. Coba lihat ayat 6. Ayo baca sama-sama ayat 6-nya, tolong ditampilkan. Ayat 6, 2 Tawarik 20 ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Terus, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan kepercayaan? Terus, sehingga nah ini ketika unity itu ada firman itu langsung plek masuk. Berani memperkatakan firman. Berani, bahkan imannya berubah total karena unity. Bahkan ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah dalam surga? Apa yang diragukan lagi? Dia pemilik surga, dia pencipta langit bumi. Kalau cuma menyelesaikan proyek saya, tagihan tertunda, terlalu amat sangat kecil. Pasti ada dampak-dampak ketika semuanya delay. Ada dampak-dampaknya ketika proyek itu hilang. Ada dampaknya. Tapi Tuhan bilang, dia Tuhan pemilik surga. Bahkan dikatakan, bukankah engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu. Apa yang mau diragukan? Ini akibat unity saudara. Saya percaya gak cuma gereja, rumah tangga. Kalau dia bersatu beda. Beda. Kita akan lihat berkat. Saya sama suami saya belajar. Saya belajar, lebih baik berdiam, nggak mau bertengkar. Kenapa? Kalau kita ribut, kalau kita rame, kalau kita kanan kiri, nggak nyampe. Dan yang kedua, orang yang memperkatakan firman Tuhan, orang itu pasti percaya akan kuasanya. Amin. Kalau dia nggak percaya, ngapain dikatakan? Ngomong aja udah salah. Ngomong aja udah ragu, ngapain diucapkan. Tapi karena dia percaya, dia perkatakan bahkan dia berdiri di hadapan Tuhan. Loh
Bukankah engkau Tuhan yang memiliki surga? Bukankah engkau Tuhan yang menolong nenek moyangku? Bukankah Tuhan yang berkata seperti ini? Saya kasih nama Tuhan Yesus. Orang yang memperkatakan firman Allah, ini bukti pengakuan akan keperkasaan Tuhan. Orang-orang di sekitar saya bilang begini, bukannya dia lagi ada masalah. Tadi juga saya bicara, mungkin masalah yang dihadapi orang-orang dekat saya nggak seberapa kalau saya cerita masalah saya. Tapi mereka bingung, saya punya masalah kok tenang-tenang aja, bahkan happy-happy aja, bahkan beda. Saya punya konsep baru, saya punya semangat baru, saya punya iman yang baru saudara. Sampai mereka bingung. Akhirnya banyak yang keki, banyak yang cemburu. Kita baru masalah begini aja akibatnya begini. Kenapa dia bisa tenang-tenang? Dan itu yang dialami Daniel. Daniel punya masalah. Dia gak boleh berdoa. Sementara doa adalah kebiasaan positif Daniel. Daniel harus menghadapi akibat apa yang dia lakukan. Tapi Daniel tidak gentar. Orang bingung cari kesalahan Daniel. Nah saudara lihat ayat 6 katakan. Lihat ayat 6-nya. Ketika kita mengakui keperkasaan Tuhan. Dan berkata. Ya Tuhan terus. Bukankah engkau? Nah terus lagi. Terus lagi. Kuasa dan. Sehingga tidak ada orang. Bukankah itu penghiburan buat saudara saya? Apa sih yang saudara rugikan hari ini? Apa yang kita takuti hari ini? Apa yang membuat kita sampai gak bisa ngapa-ngapain? Sampai kita mau doa aja males. Sampai kita sepertinya udah down. Lihat. Orang lihat. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini Tuhan kita. Ayo hari ini. Akui keperkasaan Tuhan. Ketika kita bangkit. Ketika kita berani hadapi setiap masa yang saudara hadapi. Baik itu penderitaan, baik itu problem, baik itu badai. Ini bukti kita gak perlu khotbah seperti saat ini 30 menit, 40 menit. Tapi orang lihat bahwa wah orang ini mengakui kuasa Tuhan. Bukan belagu, bukan sombong. Tapi ketika kita bangkit, ketika kita sungguh-sungguh. Kita enggak frustrasi, kita enggak give up, kita enggak mundur, kita enggak komplain, kita enggak cengeng. Orang akan lihat. Saudara, waktunya hari ini. Di tengah-tengah dunia orang katakan sulit. Semua berita seperti itu. Tapi kita saudara dan saya, baik pemirsa yang ada saat ini sedang melihat. Bahkan ikut dalam firman Tuhan. Harus berani pegang janji Tuhan. Amin. Harus berani pegang janji apapun situasi keadaan. Saya saudara ini firman bicara buat saya. Saya harus berani pegang janji Tuhan. Tadi saya katakan kalau orang yang berani pegang janji Tuhan. Dia akan seperti Daniel. Dia akan rajin. Dia akan sungguh-sungguh bukan males. Bukan hanya menangisi masalah. Dia akan bangkit. Karena ayat 7 dan ayat 9 katakan demikian. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Lihat 2 Tawarik 20 ayat 7. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, ayo ayat 9-nya baca sama-sama. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan apa? Berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau. Wow, ini luar biasa saudara, gak main-main. Orang ini menghidupkan firman Allah, Yosafat menghidupkan firman Allah. Bahkan dia tahu yang namanya musibah. Dia tahu yang namanya badai. Dia tahu yang namanya tantangan. Dia tahu ada berita-berita yang tidak mengenakan pikirannya, hatinya, telinganya. Bahwa dia akan diserang dengan kekuatan besar.
Logikanya dia akan hancur dan habis. Tetapi lihat, dia berani pertaruhkan imannya dengan perkataan firman Allah. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami. Karena belum terjadi. Baru ada berita, kita juga sering begitu. Belum terjadi apa yang saudara akan hadapi. Saya belum lewati 2025 dengan keadaan saya. Tapi orang dunia, teman-teman pikir, wah kalau dia proyeknya dibatalkan, kalau dia tagihannya berhenti, berarti selesai. Gimana mau bayar gaji, gimana mau ngatur cash flow perusahaan, bagaimana. Tapi kan belum terjadi. Masih ada 11 bulan di tahun 2025. Saya gak mau masuk dengan iman seperti itu. Saya mau masuk ke Valley of Barakah. Saya udah gak mampu dengan kekuatan saya. Tapi saya punya Tuhan yang memiliki surga. Bahkan dikatakan lalu mereka mendiami tanah itu. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami yakni pedang. Apapun masa yang saudara ambil. Ada akibatnya, ada penyakit, ada kelaparan. Kami akan berdiri di rumah ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya tetap berdiri sebagai hamba Tuhan. Saya akan berdiri dengan kuasa firman Allah. Orang mau tertawain terserah. Orang mau ngejek terserah. Saya akan berdiri dengan firman Allah. Saya akan bekerja dengan firman Allah. Saya gak akan tutup. Saya bilang perusahaan gak akan saya tutup. Saya gak akan berhenti cari pekerjaan. Saya akan cari proyek. Karena apa? Saya mau berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya tahu benar. Saudara lihat. Karena namamu tinggal di dalam apa yang saudara alami. Di rumah saudara, di pelayanan saudara. Di kehidupan rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara. Karena Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Allah tinggal bukan di musim yang senang. Bukan di musim yang happy. Bukan di musim yang hari ini saudara diberkati. Tapi Allah juga tinggal di musim di mana saudara sedang keluarkan air mata. Allah tinggal di musim ketika engkau sedang terjepit hari ini. Allah tinggal di musim ketika engkau sedang divonis dokter. Bahkan di tengah-tengah perusahaanmu harusnya tutup. Allah tinggal. Dan dikatakan dan kami akan berseru kepadamu. Kami gak akan diam. Semakin semangat. Semakin berpacu dalam iman. Saudara, 1 bulan yang lalu. Saya begitu dekat dengan ibu saya. Ibu saya jatuh, memang umurnya sudah 91. Sudah bonusnya luar biasa. Tapi memang masih gagah. Dia orang Manado, jadi waduh gayanya luar biasa saudara. Dan waktu dia jatuh itu bocor kepalanya. Saya ditelepon saudara dan dia udah lemas. Saya pikir semua orang udah pikir udah selesai ibu saya. Tapi saya sangat dekat. Waktu saya datang ibu saya udah, saya cuma tanya, mama masih mau hidup? Dia gak bilang iya. Tuhan Yesus, saya masih mau hidup. Saya mau ke gereja, saya hidup, saya mau ke gereja tiap minggu. Saudara karena dia bilang begitu dengan air mata, yang namanya anak. Saya sangat mencintai ibu saya. Wah iman saya berubah total. Tuhan Yesus engkau denger ya, Tuhan denger loh. Ibu saya masih pengen hidup, saya tahu 91 itu anugerah. Tapi dia masih mau hidup karena dia masih mau ke gereja, dia masih mau menyembah engkau. Dia masih mau lihat keluarga besar saya terima Yesus. Saya berdoa, Tuhan saya punya iman. Kalau Tuhan mau saya punya iman, saya punya iman itu. Hari ini juga dalam nama Yesus operasikan ibu saya. Sembuhkan total. Dan saya gak main-main doanya. Saya punya iman Tuhan. Saya gak akan bergerak, saya punya iman kesembuhan untuk ibu saya. Saudara, itu udah parah benar. Ketika dia mau ke toilet, aduh saya bilang biasanya orang kalau mau dipanggil ngorok ke toilet. Saya terus berdoa. Ambulan datang, dokter datang, total berubah. Kalau saudara lihat foto saya, 2 foto yang beda. Waktu saya datang, dokter datang udah bercanda, di ambulan bercanda. Sampai dokternya bingung, orang tua umur 91 jatuh kayak gini, diperiksa semuanya bersih. Dokter bilang karena udah tua biasanya lambat, tunggu lagi 10 hari. 10 hari pas hari Natal saudara, dokternya bilang begini, Bu Fiba ini otak orang yang bersih, nah ini hasil ibu kamu. Lihat di 91 saya bingung. Kok bisa gak ada retak, gak ada lecet, gak ada luka. Padahal seperti itu jahitannya.
Saya bilang, iman saudara dan saya bisa memulihkan penyakit apapun. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yosafat kata, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kita perlu iman seperti ini untuk masuk ke Valley of Barakah. Yang terakhir saudara. Bagaimana supaya kita semua di tahun 2025 bukan bicara tahun yang orang bilang menyeramkan, penderitaan, kesusahan. Itu akhir zaman, kita nggak heran. Tapi kita mau lihat dengan firman Allah. Saya punya iman, Valley of Barakah, lembah pujian, lembahnya Allah. Kami sampai kepada lembahnya Allah. Saudara lihat apa yang dilakukan Yosafat. Ayat 18, tolong dibantu. 2 Tawarik 20 ayat 18. Lalu apa? Berlututlah Yosafat mukanya ke saudara, dia tahu banget. Dia nggak bisa Tuhan tolong, dia sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa yang bisa membuka pintu untuk kemenangan cuma dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu dia nggak tanggung-tanggung nyembah, nggak setengah-setengah nyembah. Dia sungguh-sungguh berlutut. Dia katakan bahwa mukanya sampai ke tanah, dia nggak main-main. Dia taruh semua hidupnya, dia benar-benar rendahkan diri habis-habisan. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Pemimpin aja kayak begini. Pemimpinnya aja kayak begini. Masa kita main-main. Dan menyembah kepada Tuhan. Kemudian apa? Ayat 19-nya. Dan Bani Korah bangkit berdiri untuk puji-pujian bagi Tuhan. Ini rahasianya. Waktu dia menyerahkan semua total hidupnya. Semua rakyat yang unity tadi juga sama-sama menyerahkan total. Maka ada puji-pujian. Ada penyembahan. Padahal gak ada alasan untuk mereka menyembah. Orang mereka lagi diberikan berita ketakutan. Bahwa pasti kamu mati. Yang lawan kamu, musuh kamu bukan satu pasukan besar yang kuat. 3 pasukan besar. 1 aja kamu kalah, apalagi 2, apalagi 3. Tetapi lihat. Mereka udah gak tahu mau ngapain. Saya pelajari nih firman. Mereka udah gak sibuk dengan nyiapin alat senjata apapun. Yang mereka sibuk adalah udah Tuhan nih. Ini bicara barokah udah Tuhan. Ini bicara lembahnya Allah. Bukan kekuatan saya lagi atau pasukan saya. Ini udah Tuhan, udah gak mungkin buat Yosafat dan pasukannya menang. Dengan musuh seperti itu. Hanya dia. Saya suka baca ayat 19-nya. Coba lihat. Lalu apa? Bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Terus Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Terus keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat berdiri apa? Terus nabi-nabinya dan kamu akan. Nah saudara, semakin kita menyembah, semakin kita berani ngadepin masalah. Permasalahannya kita gak berani ngadepin masalah. Kenapa? Karena kita pikir kita yang akan berperang. Orang yang semakin nyembah dia berani ngadepin masalah. Dia semakin maju ke lembah Tekoa, dia semakin maju ke padang gurun Tekoa. Waktu dia maju ke padang gurun Tekoa, ketika mereka hendak berangkat, terus berdirilah apa? Terus katakan apa? Percayalah, dikuatkan lagi. Dengar nih, kita udah mau perang, bukan kekuatan kita. Percaya, ayo, kita punya Tuhan yang kamu akan berhasil, nggak setengah berhasil. Dan saudara, apa yang terjadi? Yang keempat, apa yang terjadi saudara? Ayat 23, lihat. Ada kemenangan, ada berkat, ada yang namanya barakah. Seperti apa itu barakah? Coba lihat ayat 23-nya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk penggunaan Sir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Sir, mereka saling apa? Lah,
Bukan Yosafat yang ngebunuh mereka, bukan. Siapa Yosafat? Yang bunuh antara mereka bertiga, saling fitnah, saling bunuh, saling jorok-jorokan. Saya yakin mereka dari jalan udah kamu sih. Akhirnya mereka perang antara mereka bertiga. Dan ketika mereka saling bunuh-bunuh, apa ayat 24-nya coba? Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu apa? Tampaklah semua telah menjadi wow. Tidak ada ya, ini kalau Tuhan yang kerja. Ini yang saya selalu katakan, ini berkat. Bangke menjadi berkat. Saya selalu ngomong itu, bangke jadi berkat. Yang tadi yang kita takuti, masalah yang kita takuti itu sekarang di tangan Tuhan jadi bangke. Dan bangke itu memberkati. Ayo kita lihat buktinya, apa yang memberkati bangke itu. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk mereka menemukan harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka mencari barang itu karena begitu banyaknya, saudara. Emangnya ke situ dia mau shopping? Enggak shopping, tapi mereka shopping. Mereka ke situ bukan untuk bawa pulang hasil rampasan perang. Mereka ke situ mau mandi darah, saudara. Mempertahankan. Bahkan mereka mungkin udah dinyanyi bagaimana kekuatan musuh. Tapi terbukti karena mereka berperang dengan Allah. Apa yang terjadi? Mereka datang ke situ cuma buat ngumpulin berkat-berkat yang bukan milik mereka. Allah bilang udah kumpulin, boro-boro mereka buka senjata. Langsung ngumpulin, bahkan sampai 3 hari mereka kewalahan. Bukan kewalahan menghadapi musuh atau masalah. Kewalahan terima berkat Tuhan. Terlalu amat banyak. Sampai akhirnya ayat 26 katakan, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian di Valley of Baraka. Di sana mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu Valley of Baraka sampai hari ini. Saudara, ini iman kita di tahun 2025, amin. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu, tetapi kalau sudah dan baik jemaat yang di tempat ini maupun pemirsa yang sedang mendengar mengalami hal-hal buruk yang saat ini, berita-berita buruk, menakutkan, mengerikan, sepertinya begitu berat masuk tahun 2025. Ini firman Allah. Yang Allah berikan bukan berita-berita berat. Dunia kasih berita berat. Yang Allah berikan adalah Valley of Baraka buat kita. Tapi yang pertama, untuk masuk ke dalam Valley Baraka, gak ada cara lain. Harus ambil keputusan yang tepat. Cari Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang cari Tuhan udah pasti doa, udah pasti puasa, udah pasti unity, udah pasti memperkatakan firman. Dan orang yang memperkatakan firman, dia gak main-main dengan firman. Firman dihidupkan dalam hidupnya. Dia percaya firman Allah, ada power, ada otorita, ada kuasa, ada wisdom, ada anointing. Itu firman Allah. Dan firman yang Tuhan berikan ada janji. Janji bukan janji-janji biasa, tapi janji yang akan memberikan miracle buat Bapak Ibu dan saya. Dan yang ketiga, saudara dan saya, bagian kita pujian dan penyembahan. Ketika kita memuji menyembah, maka disitulah sama seperti Daniel. Kita akan menjadi orang yang rajin. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bukan penakut. Hadapi untuk masuk ke padang tekoa, dia akan maju. Di tempat tekoa itu saudara. Musuh sedang menunggu, tapi dia akan maju. Dan saudara lihat, pujian merubah cara pandang kita, cara pikir kita, hati kita. Kita penuh kekuatan. Ada new spirit coming. Ada otorita yang kita pegang. Ada wisdom yang Tuhan berikan. Dan itulah yang membuat saudara dan saya bisa menang. Dan akhirnya Allah tidak pernah kerja setengah-setengah. Bagian yang keempat, ada berkat. Bukan berkat biasa-biasa, tapi ada berkat masuk dalam Valley of Baraka. Berkat yang Tuhan katakan tidak ada satupun yang hidup. Semua sudah jadi bangkai. Semua selesai. Gak tertinggal satupun yang hidup. Semua selesai. Semua bangkai. Gak setengah-setengah kalau Tuhan tolong. Dan bangkai-bangkai itulah yang saudara akan bawa pulang. Bukan ketakutan. Bukan dipermalukan. Bukan difitnah apalagi dimatikan. Tapi bangkai itulah yang membawa sorak-sorai. Yosafat disambut oleh rakyatnya.
Dan semua terkagum-kagum melihat Allah Tuhan kita berjalan berperang di depan saudara dan saya. Amin. Bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Itu sebabnya pujian tadi, sekali Yesus kami gak mau main-main. Kami tetap bersama Yesus sampai Tuhan jemput kami. Dan kami percaya tahun ini bukan tahun yang menakutkan buat kami. Tahun ini adalah tahun janji berkat, tahun promosi, tahun solusi buat banyak orang. Tahun ini adalah tahun di mana pintu-pintu berkat sedang dibuka. Dan tahun ini adalah tahunnya Allah. Kami akan masuk di dalam tahun barakah, Valley of Barakah, dengan pujian dan penyembahan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin.